Udah ya, tak mulai rekam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sosok manusia Indonesia yang sesungguhnya. Untuk yang pertama, pengertian dari manusia Indonesia seutuhnya akan dipaparkan oleh Mbak Ririn. Kepadanya dipersilahkan. Sosok manusia seutuhnya. Rin. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Baik, terima kasih Mbak Nina. Manusia Indonesia seutuhnya yaitu bisa saja disebut dengan manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berbudi pekerti luhur. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Hal ini dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun Viyarkara berpendapat bahwa manusia adalah personal yang memiliki kepribadian sebagai identitas diri yang membedakannya dari makhluk lain. Manusia pendidikan juga seharusnya merupakan sebuah proses penemuan dan pengembangan personanya. Manusia utuh berarti wujud manusia yang tidak parsial, tidak fragmental, terlebih split personality, dan juga di sini utuh juga dimaksudkan lengkap, meliputi seluruh perihal yang terdapat pada diri manusia, bagi menuntut terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, ide, raga, serta psikisnya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh Mbak Ananta. Kepadanya dipersilahkan. Kirimin aku materinya. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh Mbak Ananta. Padanya dipersilahkan. Dalam pandangan umum dan kacamata psikolog, sosok manusia Indonesia seutuhnya mempunyai beberapa aspek, yang pertama adalah budaya dan nilai. Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, agama, dan budaya yang mencerminkan pluralitas yang kaya. Nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, dan sikap saling menghormati sangat penting dalam budaya Indonesia. Konsep Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu mencerminkan keragaman dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah sejarah dan kepribadian kolektif. Indonesia telah mengalami sejarah panjang yang mencakup periode kerajaan, penjajahan, perjuangan, kemerdekaan, dan proses modernisasi. Sejarah ini membentuk identitas nasional dan rasa nasionalisme yang kuat. Yang ketiga adalah karakteristik sosial. Indonesia adalah negara dengan populasi yang besar dan beragam, sehingga terdapat banyak perbedaan sosial seperti sosial, pendidikan, dan akses ke sumber daya. Menciptakan tantangan sosial dalam mencapai kesetaraan. Yang keempat adalah psikologi individu. Individu Indonesia dapat mencerminkan beragam karakteristik psikologis. Beberapa mungkin mencerminkan nilai-nilai tradisional, sementara yang lain mungkin lebih terbuka terhadap pengaruh global. Ada variasi dalam kepribadian, pola pikir, dan perilaku. Yang kelima adalah interaksi dengan lingkungan.
Lingkungan fisik dan sosial juga berpengaruh pada perilaku dan pola pikir individu. Misalnya, orang yang tinggal di perkotaan mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pedesaan. Yang keenam adalah tantangan dan perkembangan. Indonesia menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, termasuk masalah kemiskinan, kesetaraan, ketidakselarasan, dan masalah lingkungan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah belajar mengenai sosok manusia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan umum dan kacamata psikologi dapat diuraikan dengan beberapa aspek, yakni budaya, sejarah, karakteristik sosial, aspek psikologi, individu. Ini adalah gambaran umum yang mungkin tidak mencakup semua nuansa dan variasi yang ada di Indonesia, namun dapat memberikan pemahaman mendasar. Selanjutnya adalah mengembangkan manusia agar menjadi manusia seutuhnya. Kepada Mas Muza, dipersilakan memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Yang kedua ada mengembangkan manusia agar menjadi manusia seutuhnya ya. Menurut Rahma sendiri, mengembangkan manusia agar menjadi manusia seutuhnya dapat melalui pendidikan yang dilandasi dengan pendidikan umum, agama dan sains, supaya dapat mengembangkan respon yang kreatif dan inovatifnya. Pendidikan sendiri adalah usaha, tindakan, dan proses humanisasi manusia sejak lahir dengan mewujudkan berbagai potensinya hingga menjadi dewasa secara rohani, jasmani, fisik, dan psikis. Menurut psikolog humanistik sendiri, menurut psikolog Carl Rogers, dia menekankan bahwa pentingnya pendidikan yang lebih manusiawi dan lebih personal. Menurutnya, pendidikan personal adalah mengandaikan adanya proses aktualisasi diri seseorang. Setiap orang memiliki kemampuan belajar secara alamiah. Roger sendiri mengutamakan pendidikan tanpa tekanan dan mengutamakan inisiatif pribadi dan kesediaan untuk berubah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan ini berfungsi untuk membuat perubahan dalam diri manusia sendiri dan perubahan di dalam masyarakat dan budayanya. Pendidikan manusia seutuhnya berkomitmen untuk mengembangkan keseluruhan diri seseorang yang mencakupi aspek intelektual, spiritual, etika, moral, fisik, dan sebagainya. Pendidikan manusia seutuhnya tidak sekedar sebuah proses transfer of knowledge, tetapi terutama merupakan proses pembentukan kesadaran diri seseorang. Pendidikan tersebut menumbuhkan kesadaran manusia untuk mengenal, mengerti, dan memahami realitas kehidupan yang ada di sekitarnya. Untuk selanjutnya bisa diteruskan. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mendengar pemaparan mengenai mengembangkan manusia agar menjadi manusia seutuhnya. Mengembangkan manusia seutuhnya dapat melalui pendidikan yang dilandasi dengan pendidikan umum, agama, dan sains yang dapat menggunakan respon dan kreatif dan inovatif. Pendidikan manusia seutuhnya berkomitmen mengembangkan keseluruhan diri seseorang yang mencakupi aspek intelektual, spiritual, dan etika moral, serta fisik, serta yang lainnya. Pendidikan tidak sekedar sebuah proses mentransfer ilmu, terutama merupakan proses pembuktian kesadaran diri seorang untuk mengenal dan mengerti serta memahami realitas kehidupan di sekitarnya. Selanjutnya, peran teknologi dalam membantu manusia berkembang menjadi manusia seutuhnya akan dipaparkan langsung oleh saya. Pada zaman ini, teknologi sudah berkembang pesat. Perilaku manusia dipengaruhi oleh pesatnya zaman saat ini. Khususnya tentang informasi, banyak orang terbuai dengan teknologi yang canggih sehingga melupakan berbagai aspek lain mengenai kehidupan.
seperti membangun relasi dalam kehidupan nyata. Perlunya melakukan aktivitas sosial dalam masyarakat, serta pentingnya menghargai sesama lebih daripada apa yang berhasil dibuatnya dan lain sebagainya. Seringkali teknologi yang membuat manusia untuk membantu kehidupan, namun tidak seperti saat ini. Manusia lebih dikuasai oleh teknologi. Manusia tidak lagi bebas menumbuhkan dirinya menjadi manusia seutuhnya dengan segala aspek. Keberadaan manusia pada zaman ini seringkali diukur dari to have up, yakni apa saja materi yang dimilikinya, dan to do, apa saja yang telah berhasil dan atau tidak berhasil ia lakukan. Daripada keberadaan pribadi yang bersangkutan, to be atau being dari hal tersebut. Pada kenyataannya, beberapa tahun terakhir teknologi informasi berkembang pesat, sehingga perkembangan ini merubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi yang tidak terbatas. Namun, pada saat ini informasi tersebut hanya didapatkan melalui informasi surat kabar, audiovisual, dan elektronik. Informasi lainnya dapat diakses dengan mudah yang salah satunya melalui jaringan internet. Selanjutnya, pemaparan materi akan dibawakan oleh Nur Faizin. Kepadanya dipersilakan. Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk membantu kita menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam hal ini, perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang cukup berarti. Pada dasarnya, pendidikan merupakan proses komunikasi dan informasi dari pendidik kepada peserta didik yang berisi informasi pendidikan yang memiliki unsur-unsur pendidik sebagai sumber informasi, media sebagai sarana penyajian ide, gagasan, dan materi pendidikan, serta peserta didik itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu peserta didik menjadi manusia seutuhnya. Internet menyimpan informasi tentang segala hal yang tak terbatas yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan pendidikan dan meningkatkan intelektualitas pendidik dan peserta didik. Keberadaan teknologi informasi bagi dunia pendidikan berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pembelajaran baik secara searah maupun secara interaktif. Sarana kerohanian juga dapat diakses melalui internet. Kita dengan mudahnya mendapatkan informasi tentang keagamaan yang mungkin belum pernah kita dengar. Di beberapa platform aplikasi masa kini juga banyak yang membagikan informasi seputar keagamaan dengan tujuan memberi edukasi maupun dakwah agar kita menjadi lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga tidak direpotkan dengan membawa kitab suci karena kita sudah dapat mendownload aplikasi digital kitab suci kita sehingga lebih efisien dan menghemat barang bawaan kita. Banyak informasi mengenai dunia ini di internet, tetapi kita perlu memilahnya dengan teliti agar informasi yang masuk tidak bertentangan dengan budaya kita yang menyebabkan disintegrasi
bangsa. Banyak informasi hoax juga yang tersebar di internet yang dapat menghambat perkembangan kita menjadi manusia seutuhnya. Karena informasi tersebut palsu dan terkadang mengandung ujaran kebencian. Oleh karena itu, kita merupakan generasi Z yang melek akan teknologi, diharuskan pandai dalam memilah informasi yang masuk sehingga kita dapat menjadi manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta harus tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Baik, terima kasih. Itu tadi berbagai informasi mengenai bagaimana sosok manusia Indonesia yang seutuhnya. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.